Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliman Abdul Aziz Mutakin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat alat atau media pendidikan Islam. Materi pertama yaitu pengertian media pendidikan. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Istilah media pendidikan memiliki beberapa pengertian yang luas dan secara sempit. Adapun yang secara luas, media pendidikan adalah setiap orang, materi atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun pengertian secara sempit, media pendidikan adalah sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Dari beberapa perbedaan pendapat, dapat disimpulkan bahwa media pendidikan adalah suatu alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu dasar pemikiran penggunaan media pendidikan. Media pendidikan memiliki 3 peranan, yaitu peran sebagai penarik perhatian, lalu peran komunikasi, dan peran ingatan atau penyimpanan. Peranan dari media pendidikan adalah sebagai proses penyalur pembelajaran dan dapat menarik perhatian siswa dan dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam setiap mata pelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menyampaikan materi secara menarik dan dapat menerima perhatian siswa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, guru harus dilandasi oleh langkah-langkah yang bersumber dari ajaran agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, "Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan." Dan yang terakhir adalah media pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Media pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Media pendidikan meliputi 2 macam, yaitu perbuatan pendidik, biasa disebut software atau imaterial, mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Dan benda-benda sebagai alat bantu, biasa disebut hardware atau material, mencakup meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, HP, dan sebagainya. Beberapa klaster media pendidikan yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah, yang pertama itu media pendidikan audio. Media pendidikan audio adalah media yang hanya dapat didengar berupa suara dengan berbagai alat penyampai suara yang bersumber dari mana saja. Lalu yang kedua adalah media pendidikan visual. Media pendidikan visual adalah seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat dirangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari alat tersebut. Dalil dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, "Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang yang benar." Dalam hadis, terdapat beberapa yang digunakan untuk menandakan adanya penggunaan media visual dalam pembelajaran, seperti yang pertama, gambar, kerikil, dan jari tangan. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hakikat alat atau media pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.